Jumlah pengangguran juga turun dari 8,4 juta menjadi 7,9 juta orang. BPS mencatat bahwa Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Angka ini 5,45% dari total angkatan kerja di tahun sebesar 146,62 juta tenaga kerja. Namun, ini lebih baik dari jumlah pengangguran tahun 2023, di mana pengangguran pada tahun ini turun sebesar 5,68% atau sejumlah 8,42 juta orang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran tinggi di Indonesia. 1. Tingginya persaingan global. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan penegakan peraturan yang tepat guna menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan adil bagi tenaga kerja dalam negeri. Yang kedua, sulitnya mobilitas geografis menyebabkan pengangguran di Indonesia semakin meningkat karena rendahnya pemerataan di berbagai daerah, sehingga menyulitkan individu untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Yang ketiga, rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan sangat berpengaruh terhadap kemampuan SDM. Semakin tinggi peningkatan pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah mengetahui dan mengasah kemampuan. Yang keempat, terbatasnya lowongan kerja dan tingginya kebutuhan kerja. Tidak hanya mahasiswa, tetapi bahkan lulusan program magister pun mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka akibat minimnya peluang pekerjaan yang tersedia. Di samping itu, ledakan pendudukan di Indonesia juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya angka pengangguran. Yang terakhir, karakter yang malas dan tidak mau mengambil resiko. Ketakutan untuk mengambil resiko dan kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat pribadi masing-masing juga turut memengaruhi fenomena pengangguran di Indonesia. Untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, diperlukan berbagai langkah yang melibatkan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: 1. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja dengan mengembangkan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri, dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang ketiga, memperluas akses modal usaha melalui program-program seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan bantuan modal usaha. Yang keempat, menggalakkan kegiatan ekonomi informal dengan memberikan pelatihan dan pendampingan usaha serta pengembangan pasar bagi pelaku usaha informal. Yang kelima, pendapatan tenaga kerja di luar negeri sebagai upaya untuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang menganggur di dalam negeri. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kesehatan perekonomian suatu negara. Dampak pengangguran berimbas pada menurunnya dan ketidakstabilan tingkat perekonomian di Indonesia. 1. Mengaruhi tingkat kriminal. Akibatnya, sulit mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan kejahatan seperti merampok atau mencuri supaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, memengaruhi mental seseorang. Karena dengan banyaknya pengangguran, maka rendahnya kepercayaan diri, putus asa, dan akan menimbulkan depresi terhadap pengangguran. Pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan dan program untuk menciptakan lapangan pekerjaan, diantaranya 1. Kebijakan moneter dan fiskal, 2. Pendidikan dan pelatihan, 3. Pengembangan usaha pada sektor informal, 4. Penempatan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri.